Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada guru pengampuh mata pelajaran TLJ Teknologi Layanan Jaringan Ibu Novia Herawati Eskom yang sudah memberikan tugas materi bab 8. Dan juga tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi saya. Perkenalkan, saya Maiwinwan Fariza dari kelas 11 TKJ 3 nomor absen 26. Di video kali ini saya akan mempresentasikan diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. A. Diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Layanan VoIP memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan media internet. Dengan menggunakan teknologi VoIP, banyak keuntungan yang dapat diambil. Salah satunya adalah biaya yang digunakan lebih murah dibandingkan dengan tarif telepon tradisional karena jaringan berbasis IP bersifat global. Pengertian VoIP. Secara umum, pengertian dari VoIP yaitu teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet. Data suara bisa diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data. Model internet masih sangat lambat, di mana masih menggunakan model dial-up dengan kecepatan kurang lebih 36,6 kb. Backbone internet pun masih kecil. Aplikasi yang menggunakan banyak bandwidth seperti suara atau video masih kecil. Dalam komunikasi VoIP, pengguna melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Dan dalam perkembangannya, VoIP lebih membutuhkan sedikit bandwidth jika dibandingkan dengan telepon biasa atau konvensional. Ada beberapa komponen yang terdapat di VoIP. Yang pertama, user agent. User agent ada yang berupa software dan ada juga yang berupa hardware. User agent seperti layaknya telepon yang berfungsi untuk melakukan pemanggilan atau menerima telepon, baik berasal dari sambungan komputer dengan komputer, komputer dengan IP phone, komputer dengan public switch telephone network atau PSTN, dan adanya alat tambahan analog telepon adapter atau ATA. Kedua, proxy. Proxy memiliki pengertian yaitu software yang digunakan sebagai server yang menangani proses registrasi dan autentifikasi pada user. Jenis proxy yang digunakan pada softphone 3GX adalah outbound proxy server yang berfungsi sebagai penyaring alamat proxy. Yang ketiga, protokol. Protokol yang umum digunakan untuk signaling selalu berbasis Transfer Control Protocol atau TCP. Sedangkan untuk Real Time Transfer Protocol atau RTP yang digunakan adalah protokol berbasis User Datagram Protocol atau UDP. Protokol signaling yang digunakan 3GX adalah Session Initiation Protocol yang menggunakan port 5060. Keempat, coder-decoder. Coder-decoder digunakan untuk mengubah informasi sinyal suara analog menjadi sinyal digital yang dapat ditransmisikan melalui jaringan internet protokol atau IP dengan bandwidth tertentu dan mendapatkan informasinya kembali. Berikut protokol-protokol yang terdapat di VoIP. 1. TCP atau IP, Transfer Control Protocol atau Internet Protocol, merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Protokol ini terdiri dari dua bagian besar yaitu TCP dan UDP, serta di bawah lapisan TSP ada protokol yang bernama IP. A. Transmission Control Protocol atau TCP merupakan protokol yang menjaga rehabilitas hubungan komunikasi end-to-end. Konsep dasar cara kerja TCP adalah mengirim dan menerima segmen-segmen informasi dengan panjang data bervariasi pada suatu datagram internet. Dalam hubungan VoIP, TCP digunakan pada saat signaling. TCP digunakan untuk menjamin stop suatu panggilan pada sesi signaling.
Yang B, User Datagram Protocol, merupakan salah satu protokol utama di atas IP yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme. Langsung ke perbedaannya. TCP 1. Penerima akan membalas dengan tanda terima pengirim. Kedua, TCP menjamin kualitas pengiriman, tetapi mempunyai biaya overhead yang tinggi. Ketiga, TCP dikenali dengan Connection Oriented Protocol TCP header yang berukuran 20 octets. Kalau UDP 1, pengirim akan menyiapkan data tanpa perlu menunggu ada balasan dari penerima. Kedua, pemindahan data menggunakan pembawa UDP. Tidak ada overhead disbanding dengan TCP karena header UDP tidak mempunyai data urutan flow control. 3. UDP juga dikenali dengan connectionless. 4. UDP header berukuran 8 octets. Protokol-protokol yang terdapat di VoIP yang kedua adalah Session Initiation Protocol, yaitu protokol yang digunakan inisiasi, modifikasi, dan terminal sesi komunikasi VoIP. SIP adalah protokol open standar yang dipublikasikan IETF RFC 2543 dan RFC 3261. Selain digunakan untuk negosiasi sesi komunikasi voice, SIP juga dapat digunakan untuk negosiasi sesi komunikasi data media lain seperti video dan teks. Disebutkan hanya melakukan negosiasi sesi komunikasi adalah karena SIP merupakan signaling protokol, bukan media transfer protokol, yang artinya SIP tidak menghantarkan data media, melainkan hanya melakukan negosiasi komunikasi saja. Ketiga yaitu H323, salah satu standar komunikasi pada VoIP menurut rekomendasi itu adalah H323. Standar H323 terdiri dari komponen, protokol, dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan paket based. Bentuk jaringan paket based yang dapat dilalui antara lain jaringan internet, IPX, dan LAN. Komponen dari H323 sebagai berikut. A. Terminal digunakan untuk komunikasi multimedia real time dua arah. Terminal H323 dapat berupa personal komputer, PC, atau alat lain yang berdiri sendiri yang dapat menjalankan aplikasi multimedia. B. Gateway digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan non-H323. C. Gatekeeper merupakan komponen yang paling penting dalam sistem protokol H323. D. Multipoint Control Unit. Entitas Multipoint Control Unit adalah sebuah endpoint pada local area network LAN yang mendukung konferensi point-to-point dan multipoint. Yang keempat, WhatsApp. WhatsApp merupakan alat komunikasi yang dapat menghubungkan kita melalui panggilan suara maupun panggilan video dan pesan berupa teks. Yang kelima, Instagram. Instagram ini bebas menghubungi siapa saja tanpa kita harus mengetahui nomor telepon dari si pemilik akun tersebut. Aplikasi yang menggunakan VoIP. Pertama, Skippy. Skippy adalah software aplikasi komunikasi suara berbasis IP melalui internet antara sesama pengguna Skippy. Kedua, NetMeeting. Aplikasi ini dikembangkan oleh Microsoft yang merupakan salah satu aplikasi yang mendukung VoIP dan juga video conference. Yang ketiga, Xlite. Xlite adalah sebuah aplikasi open source pendukung VoIP yang menggunakan teknologi SIP, Session Initiation Protocol. Xlite dikembangkan pertama sekali oleh Counterpoint. Ada 2 release yang telah dikeluarkan untuk aplikasi yang mempunyai perbedaan fitur. Keempat, Yahoo Messenger. Aplikasi ini sama secara garis besar memiliki konsep
atau cara kerja yang mirip dengan Skippy. Namun Yahoo Messenger kurang digemari karena menurut beberapa sumber yang penulis temukan kurangnya kualitas suara yang dihasilkan dibandingkan dengan Skippy. Diagram rangkaian VoIP. Diagram VoIP adalah topologi rangkaian VoIP yang digunakan dalam sebuah jaringan. Dalam membangun rangkaian jaringan VoIP, terdapat beberapa variasi penyambung jaringan VoIP. Koneksi dapat dilakukan ke komputer dengan berbekal sound card dan handset melalui jaringan LAN maupun internet. A. Proses kerja dalam komponen diagram VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama, atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke pon adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Layanan VoIP memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan media internet. Dalam komunikasi VoIP, pengguna melakukan komunikasi telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Dengan menggunakan teknologi VoIP, banyak keuntungan yang dapat diambil. Salah satunya adalah biaya yang digunakan lebih murah jika dibandingkan dengan tarif telepon tradisional karena jaringan berbasis IP bersifat global. Teknologi VoIP diperkenalkan setelah internet mulai dikembangkan pada tahun 1995. Awalnya kemampuan mengirimkan suara melalui internet hanya merupakan eksperimen dari beberapa orang atau perusahaan kecil. Perusahaan yang pertama kali melakukan percobaan VoIP adalah Vocaltech yang kemudian diikuti oleh Microsoft dengan program NetMeeting. B. Arsitektur VoIP. Semenjak keberhasilan transfer informasi real-time melalui jaringan IP atau VoIP dengan kualitas yang cukup memadai, mulai timbul kecenderungan transfer informasi voice secara besar-besaran melalui jaringan paket atau IP dan juga informasi-informasi lainnya. Jaringan VoIP terus berkembang ditandai dengan semakin banyaknya dibuat gateway VoIP sebagai interface antara jaringan antara telekomunikasi ke jaringan data. VoIP System dalam panggilan komputer to komputer. Sebagai contoh, setelah jalur media ditetapkan, sinyal analog diambil pada 8 kHz atau frekuensi lain tergantung pada codec. Paket tersebut kemudian dikodekkan dalam format biner yang sesuai. Paket yang dikodekkan dimasukkan ke dalam paket UDP dengan ukuran berbeda dan dikirim melalui internet. Proses sebaliknya terjadi di PC penerima. Informasi pembicara diekstrak dari paket, diproses, dan kemudian dimasukkan ke dalam buffer playout sebagai sinyal analog. 3 bagian dan konsep kerja PBX pada server switch. PBX adalah sebuah sentral privat dengan fitur seperti sentral publik yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan dalam melayani komunikasi internet perusahaan tersebut. Proses kerja PBX server switch. Seperti dijelaskan pada subbab sebelumnya bahwa PBX adalah generasi awal pengatur dan pengelola sambungan telepon dalam sebuah jaringan internal perusahaan. Dalam PBX, banyak perangkat telepon privat yang dapat saling melakukan panggilan, baik secara privat atau antar telepon dalam kantor maupun antar telepon privat dan telepon publik (PSTN). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa PABG adalah varian teknologi terbaru PBX yang bekerja secara otomatis. Istilah PABX sering kali muncul ketika membangun jaringan telepon analog dalam perusahaan, kampus, atau rumah sakit. PABX
X akan memudahkan komunikasi beberapa bagian dalam satu perusahaan dengan menggunakan nomor ekstensi yang mewakili setiap bagian. Contoh penerapan PABX. Sebagai contoh akan menerapkan PABX Panasonic KX TDA 50GA dengan KX T7736 warna hitam dalam jaringan kantor dengan spesifikasi sebagai berikut. A. Mendukung sistem IPPBX hybrid. B. Dapat diekspansi hingga 8 CO dan 24 port ekstensi fisik atau 12 CO dan 20 port ekstensi fisik. C. Mendukung telepon seri 48 digital KX T7600 dengan menggunakan D-bits. D. Multicell wireless. E. Telepon kabel dengan sistem hybrid. F. Speakerphone. G. Layar LCD dengan 3 garis backlit. H. 24 tombol saluran yang dapat diprogram. Dalam spesifikasi PABX tersebut dijelaskan bahwa PABX mampu mendukung penerapan layanan IPPBX yang dikombinasikan dengan telepon analog yang memiliki interface 8 CO dan mendukung 24 port ekstensi atau dapat diupdate menjadi 12 CO dengan 20 port ekstensi. Dua perbedaan dari SourceSwitch dan PABX sebagai berikut. SourceSwitch sama sekali berbeda dengan PABX. Dari sisi objek dapat diketahui bahwa PABX adalah perangkat keras atau hardware, sedangkan SourceSwitch adalah perangkat lunak yang dapat diintegrasikan dalam software seperti Metasoft. Asterix adalah salah satu contoh SourceSwitch, tetapi tidak dapat dijadikan operating system dalam PABX pada umumnya. Teknologi VoIP sangat pesat dalam penggunaannya dikarenakan sebagai berikut. A. Perkembangan teknologi transmisi pada VoIP menghasilkan kapasitas luar biasa yang mengakibatkan tarif leased line menjadi murah. B. Perkembangan teknologi IP sangat memungkinkan penyaluran voice dengan kualitas yang cukup dan kemampuan melipat gandakan kapasitas menjadi 8 kali. C. Cost atau biaya per menit untuk VoIP menjadi sangat murah dibandingkan dengan IDD. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi bab 8, yaitu diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Dan terima kasih untuk yang sudah meluangkan waktu menonton dan mendengarkan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.